Banyak juga ya. Siapa? Cukup pakai ini. Tes. Oke, itu juga kemana? Nah, Tes. Oke ya. Siap, teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirlantas, yang saya hormati Pak Kapolres dan tim Inavis. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Cipanas Cianjur, Jalan Karangtengah pada tanggal 20 Januari 2023, di mana dari kejadian ini sudah menimbulkan beberapa opini publik yang akhirnya menjadi informasi liar yang berseliweran di dunia maya ataupun di opini publik. Hari ini kita akan merilis dan mengklarifikasi beberapa hal terkait dengan kejadian tersebut. Memang dalam prosesnya ini memakan waktu kurang lebih sekitar 8 hari. Namun waktu tersebut juga dalam hal penyidikan terdapat beberapa kendala-kendala penyidikan. Seperti salah satu halnya dalam hal penyelidikan terkait dengan kondisi kendaraan yang menabrak atau keberadaan kendaraan yang menabrak. Ini juga akhirnya memakan waktu. Namun dalam prosesnya akhirnya semua bisa menjadi jelas dan menjadi terang, dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Yang pertama kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Ini dibuktikan dari beberapa keterangan yang ada, saksi yang ada, dan juga dari hasil pemantauan CCTV yang ada, yang menunjukkan memang Audi hitam ini tidak tergabung dalam rombongan pihak kepolisian yang sedang melintas pada saat itu. Nah, kemudian pada saat proses penyidikannya dan juga penyelidikannya sempat ada beberapa opini yang berkembang tentang jenis kendaraan yang menabrak tersebut. Nah, sehingga dari tim penyelidik melakukan pendalaman kembali terkait dengan beberapa kendaraan yang dimungkinkan atau diduga menabrak atau terjadi insiden, termasuk kendaraan-kendaraan polisi yang ada saat itu melintas. Dilakukan pemeriksaan semuanya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan yang ada dengan menggunakan scientific investigation, kemudian kita menggunakan juga tim Inavis untuk mengecek toll mark dan juga menggunakan TAA untuk mengecek pola TKP, dan juga menggunakan keterangan-keterangan yang lain, akhirnya bisa disimpulkan dan merujuk kepada kendaraan Audi hitam tipe A6 dengan menggunakan TNKB palsu. Nah, TNKB palsu yang digunakan ini juga akhirnya menjadi kendala kita dalam hal melakukan pendalaman penyelidikan, sehingga memang memakan waktu. Tetapi alhamdulillah itu bisa diungkap semuanya. Adapun barang bukti yang berhasil kita sita yaitu kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh korban, kemudian 1 unit kendaraan sedan Audi warna hitam dengan TNKB yang terpasang palsu. Kemudian kita sudah mengambil juga beberapa CCTV yang ini juga kita jadikan barang bukti. Ini ada 9 tambahan. Ada 7 CCTV yang kita gunakan untuk rujukan penyelidikan dan juga bisa menjadi dukungan dalam penyidikan. Nah, modus operandinya ini kecelakaan lalu lintas yang
karena kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan dan tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada pihak kepolisian terdekat. Nah, saya juga perlu menyampaikan di sini, pada saat awal kejadian memang ada hal juga yang perlu kita klarifikasi terkait adanya rilis atau informasi yang diberikan oleh tersangka atas nama SGG, mengklarifikasi bahwa tidak menabrak, tetapi berdasarkan dari hasil penyidikan, berdasarkan scientific investigation, berdasarkan teknologi dan juga data-data teknis yang kita peroleh dan keterangan-keterangan merujuk bahwa sudah pasti kendaraan Audi yang melakukan tabrakan tersebut, sehingga pengingkaran yang dilakukan oleh tersangka ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan bahwa tidak terjadi tabrakan tersebut. Selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak Kapolres menyampaikan bagaimana kronologis dari kejadian dan juga hasil pemeriksaan saksi-saksi. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyebut bahwa pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur pada Jumat, 2 Januari 2023, adalah pengendara mobil Audi. Seperti diberitakan, Selvi Amelia Nuraini, mahasiswi Universitas Surya Kencana tewas terlindas mobil di Jalan Raya Bandung Cianjur. Kecelakaan berawal saat Selvi mengendarai sepeda motor menuju Cianjur. Di saat bersamaan, dari arah berlawanan, ada iring-iringan polisi menuju Bandung. Kemudian, Selvi menabrak angkot yang berhenti mendadak karena menepi, memberi jalan pada polisi. Setelah menabrak, Selvi terjatuh di jalan. Di saat bersamaan, dia terlindas mobil yang bergabung dengan iring-iringan polisi. Polisi menyebut pelaku menggunakan mobil Audi. Kalau jenis mobilnya, warna, kemudian titik kendaraannya sudah diketahui. Hanya identitas kendaraan motornya yang perlu kita dalami karena nopol yang digunakan diduga palsu. Karena sudah kami cek plat nomor yang bersangkutan, plat nomor B ya, itu menggunakan nomor yang bukan peruntukannya. Jadi kalau kita cek itu bukan jenis sedan dengan merek Audi. Kalau pengendaranya ya, rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Mobil ini diduga memaksa ikut rombongan. Namun, belakangan, pengendara mobil Audi tersebut membantah melindas Selvi Amelia. Meskipun, dia mengakui berada dalam rangkaian iring-iringan polisi, meski bukan bagian dari iring-iringan polisi, dia menyebut bahwa tidak mungkin mobil Audi jenis sedan melindas Selvi karena tinggi mobil yang pendek. Nama saya Sugeng Utama. Saya adalah driver Audi A8 yang diberitakan selama ini. Saya selaku pengemudi, saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenar-benarnya, bahwa saya ikut iring-iringan, masuk dalam iring-iringan, bukan saya menerobos ataupun saya memaksa merangsak masuk ikut iring-iringan, tidak. Itu semua atas pengetahuan Bapak suami daripada ibu bos saya yang saya bawa, saya sebagai pengemudi. Karena kan ada pihak daripada suami dari ini bos saya mengikuti, saya mengira dan memang saya melihat saat itu di belakang tidak ada lagi mobil dari anggota. Saya berjalanlah seperti biasa mengikuti iring-iringan, bukan berarti saya liar, karena saya mengikuti dan memang diketahui oleh pihak bapak yang di depan. Itu mendekati TKP, saya jarak 2 mobil di depan saya melihat ada perempuan pakai motor udah oleng, seperti mungkin dia memakai rem depan atau bagaimana, oleng seperti mau jatuh. Dalam hitungan detik, karena jarak saya dekat, ini mobil depan saya terhalang 2 mobil, saya spontan saya ke kiri kendaraan saya, menghindar. Di belakang saya ini langsung melaju tanpa berhenti. Saya memelankan kendaraan karena terdengar suara. Maksud saya memelankan kendaraan, saya ingin memeriksa karena saya adalah driver
dan mobil itu adalah tanggung jawab saya. Disangka warga di situ mungkin karena saya memelankan mobil, bukan saya berhenti, saya memelankan kecepatan karena saya di bawah 40-30 kecepatan saat itu. Karena kondisi di TKP memang ramai dan padat, macet lah. Gak mungkin saya kecepatan di atas 50 apalagi 80 gak mungkin. Saya di bawah 40. Saya pelan, jarak sekitar kurang lebih di atas 1 km. Tiba-tiba sebelah kiri warga banyak mengejar. Tapi saya berhenti ke pinggir, saya parkirkan mobil, saya refleks ambil handphone, saya rekam video truk, saya turun dari kendaraan. Orang tersebut langsung marah-marah dan menuduh saya lah pelakunya. Itu katanya Pak helmnya hancur, Bapak harus tanggung jawab, bla bla segala macam lah. Karena saya menjaga emosi masyarakat yang notabene ya langsung ngejas begitu tanpa tahu pembuktian. Nah, saya ajak untuk membuktikan. Saya terangkan Pak, Bapak-bapak semua, ini mobil yang saya akan kemudikan adalah mobil sedan jenis Audi. Ceper Pak, rendah banget. Kita cek dulu deh, apakah betul yang Bapak tuduhkan kepada saya penabrak si korban. Bapak cek dulu, semua dicek Pak. Ada saya bukti video. Tidak ada lecet, tidak ada penyok, termasuk ban semua dikelilingi mobil itu Pak. Tidak ada sedikit pun bukti-bukti, tidak ada. Jadi yang dituduhkan itu semua tidak benar.